Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Di pertama itu materi yang disampaikan oleh Bang Asrianda mengenai departemen organisasi yang ada dalam UKM Neotelemetri. Apa aja sih yang akan dilatih dalam departemen organisasi dalam UKM Neotelemetri? Yang pertama itu adalah Public Relation. Public Relation ini adalah divisi yang bertanggung jawab menjaga dan menjalin hubungan UKM Neotelemetri dengan pihak-pihak luar seperti UKM yang lainnya dan juga lembaga-lembaga luar lainnya. Yang kedua itu ada marketing. Marketing adalah divisi yang menjembatani antara klien yang akan menggunakan jasa-jasa dari UKM Neotelemetri ini. Yang kedua itu Human Resource Development. Divisi ini bertanggung jawab menjalin hubungan internal di antara anggota-anggota UKM Neotelemetri. Yang terakhir itu ada Organizing Committee. Organizing Committee bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan dan kegiatan-kegiatan kepanitiaan dalam satu kegiatan yang diadakan oleh kepengurusan UKM Neotelemetri. Multimedia dan desain. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan tautan atau link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Desain adalah kegiatan kreatif untuk merencanakan dan merancang sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya dalam rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu, agar memiliki nilai lebih dan menjadi lebih bermanfaat bagi penggunanya. Tujuannya adalah mempermudah kita dalam komunikasi dan penyampaian informasi sehingga informasi yang diterima dapat lebih jelas. Konten kreator adalah sebuah profesi yang membuat suatu konten, baik berupa tulisan, gambar, video, suara, ataupun gabungan dari dua atau lebih materi. Konten-konten tersebut dibuat untuk media, terutama media digital seperti YouTube, Snapchat, Instagram, WordPress, dan Blogger. Animator adalah seorang seniman yang menciptakan berbagai ragam gambar yang akan membentuk ilusi seolah-olah bergerak pada saat ditayangkan dengan cepat yang disebut dengan frame. Animator dapat bekerja dalam berbagai bidang seperti film, televisi, video game, dan internet. Yang ketiga, kita bisa menjadi seorang ilustrator, yang merupakan seniman yang berprofesi khusus di bidang seni rupa, yakni umumnya sebagai pencipta atau penyedia gambar ilustrasi, demi memperjelas maksud tujuan tulisan tertentu, atau demi membuat terlihat menarik tampilannya. Yang terakhir, UI dan UX designer. UI adalah user interface, sedangkan UX adalah user experience. Keduanya berhubungan dengan tampilan pada sebuah website atau tampilan dari sebuah aplikasi. Baiklah, selanjutnya adalah apa saja sih subdivisi dari multimedia dan desain? Subdivisi dari multimedia dan desain itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada video editing. Video editing ini adalah proses mengedit video semenarik mungkin yang biasanya itu dilakukan dengan cara memilih atau menitik gambar dari hasil syuting. Lalu yang selanjutnya adalah UA atau user interface, yang merupakan proses di mana kita itu nanti menampilkan sebuah hasil dalam bentuk tampilan yang nanti dapat dilihat oleh pengguna atau user lainnya. Dan yang terakhir itu ada 3D. Nah, biasanya kan kita mendengar istilah 3D ini tuh digunakan di bidang seni, animasi, komputer, dan matematika. 3D itu sendiri memiliki pengertian adalah bentuk dari suatu benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi.
sehingga membuat model ini biasanya itu menggunakan aplikasi Blender dan SketchUp. Untuk membuat UI atau UX, kita bisa memakai aplikasi Figma atau Adobe XD. Aplikasi Adobe XD adalah aplikasi yang mendesain UI atau UX dan prototyping berbagai platform termasuk web, ponsel, dan lain-lainnya. Di Adobe XD menyediakan banyak fitur yang memudahkan kita untuk membuat platform. Di aplikasi Figma, kita bisa menggunakannya secara gratis dan dapat dijalankan dengan baik oleh pengguna Linux karena berbasis web. Di video editing, kita bisa menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro dan Adobe After Effects. Adobe Premiere Pro itu adalah sebuah program penyunting video berbasis nonlinear dari Adobe System. Yang pertama, kita bisa menggunakan Adobe Premiere Pro dengan pilih New Project untuk memulai editing video. Di sana bisa menambahkan nama project, lokasi penyimpanan, dan setting lainnya. Sebelum editing, kita membuat scan terlebih dahulu. Kita akan memilih resolusi editingnya. Lalu ada fitur timeline untuk menyatukan video dan menambahkan efek atau suara. Kita bisa menambahkan musik yang terdapat dari info yang telah kita siapkan. Kita juga bisa membuat teks dengan pilih file, lalu pilih new dan locate title. Lalu pilih teks dan klik pada bagian layar hitam. Ada juga aplikasi Adobe After Effects yang bisa menambahkan efek khusus dan retouch yang membuat video terlihat lebih profesional. Di 3D, kita bisa menggunakan aplikasi Blender dan aplikasi Maya. Jadi kali ini saya bakalan menjelaskan mengenai poin-poin pada divisi SKJ atau Sistem Komputer Jaringan, yang mana materi ini disampaikan oleh Bang Muhammad Haikal Afan. Nah, langsung aja ya, masuk ke poin-poin penjelasan yang dijelaskan mengenai jaringan komputer. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Nah, poin yang kedua dijelaskan juga mengenai komponen-komponen dari jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri dibangun dengan kombinasi dari hardware dan software. Seperti yang kita tahu, hardware itu adalah suatu komponen yang ada pada komputer yang bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Nah, fungsi hardware ini sendiri itu biasanya untuk mendukung kinerja dari komputer sebagai pengolahan data dan menampilkan input dari proses. Beberapa contoh dari hardware ini seperti CPU, monitor, keyboard, mouse, CD-ROM, hard disk, CD, floppy disk, scanner, dan juga printer, dan masih banyak hardware lainnya. Nah, kemudian software. Software ini adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer ini bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Nah, yang ketiga juga dijelaskan mengenai jenis-jenis jaringan dari komputer. Nah, yang pertama itu adalah Local Area Network atau LAN. LAN ini menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek, misalnya dari sebuah gedung, kantor, sekolah, atau rumah yang biasanya itu berisi satu LAN. Kemudian yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. MAN ini adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN itu sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka dibangunlah jaringan MAN. Nah, yang ketiga itu ada Wide Area Network atau WAN. WAN ini juga bisa dibilang sebagai kumpulan dari beberapa LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan seperti IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN.
Nah, selanjutnya juga dijelaskan mengenai jenis-jenis topologi dari jaringan komputer. Jenis-jenis yang pertama, dia ada di sini dijelaskan mengenai 4 jenis. Jenis yang pertama itu ada topologi bus. Topologi bus ini merupakan topologi jaringan komputer menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. Perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung kedua perangkat itu. Tetapi hanya penerima yang dituju yang benar-benar menerima dan memproses pesan tersebut. Nah, yang kedua itu ada topologi ring. Topologi ring ini adalah bentuknya itu seperti ring atau cincin. Nah, dalam jaringan cincin, setiap perangkat itu memiliki 2 tetangga untuk tujuan komunikasi. Semua pesan perjalanan melalui cincin ke arah yang sama, baik searah jarum jam ataupun berlawanan dari jarum jam. Kemudian, jika ada kerusakan di kabel atau perangkat yang merusak loop dan dapat menurunkan seluruh jaringan. Untuk mengimplementasikan jaringan ring ini biasanya menggunakan teknologi FDDI, SONET, atau token ring. Topologi ring juga ditemukan di beberapa gedung perkantoran ataupun kampus. Nah, yang selanjutnya itu ada topologi star atau bahasa Indonesianya topologi bintang. Jadi, banyak jaringan di rumah yang menggunakan dari topologi bintang ini. Jaringan bintang ini dia memiliki titik koneksi pusat atau disebut hub node yang mungkin merupakan hubungan jaringan, switch ataupun router. Kemudian perangkat ini biasanya terhubung ke hub dengan UTP Ethernet. Dibandingkan dengan topologi bus, jaringan bintang ini umumnya membutuhkan lebih banyak kabel, tetapi kegagalan dalam kabel jaringan bintang ini hanya akan menurun satu akses jaringan komputer dan bukan seluruh dari LAN. Jadi jika hubungan gagal, bagaimanapun seluruh jaringan juga gagal. Nah, yang terakhir itu ada mengenai topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon bergabung dengan topologi bintang untuk membentuk topologi bus. Hanya perangkat hub yang terhubung langsung ke bus pohon atau dan setiap hubnya itu berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat dengan hybrid antara bus dan bintang. Ini mendukung perluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada topologi bus ataupun topologi star. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Programming atau pemrograman adalah suatu cara atau proses untuk membuat sebuah program dalam komputer menggunakan kode-kode pemrograman, entah itu berupa software, website, aplikasi Android, dan lain sebagainya. Yang pertama itu web programming. Web programming merupakan pemrograman atau proses membuat program yang berbasis web. Dalam membuat program web tersebut, kita telah mempelajari pertama memahami HTML atau CSS. HTML yaitu Hypertext Markup Language, di mana itu berfungsi untuk menjadi fondasi atau struktur dari aplikasi program web yang akan kita buat. Yaitu CSS atau Cascading Style Sheet berfungsi untuk pendukung komponen dari HTML. CSS ini dapat berfungsi untuk menyempurnakan dan membuat HTML kita lebih menarik. Setelah itu PHP. Memahami PHP di sini, setelah kita memahami HTML dan CSS, kita dapat mempelajari PHP, di mana PHP ini berfungsi untuk membuat situs atau web yang kita buat lebih dinamis dan kita dapat memasukkan atau menggunakan beberapa pemrograman pada sintak HTML yang kita buat tadi. Dengan menggunakan PHP, pengunjung dapat berinteraksi di suatu situs atau web yang kita buat. Selanjutnya pelajari database. Database ini merupakan wadah untuk menyediakan berbagai informasi pada para pengguna. Sebab itu, developer dapat setidaknya dapat mampu merancang database agar pembuatan
Yang kedua yaitu JavaScript. JavaScript merupakan fungsi yang hampir sama dengan berstruktur yang PHP. Namun JavaScript memiliki beberapa fungsi dan sintaks yang berbeda. Script ini JavaScript merupakan hal yang penting karena PHP dan JavaScript memiliki kekurangan kelebihan masing-masing. Dengan begitu, dengan menggunakan JavaScript, web kita dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Satu mengenai framework. Framework memiliki cukup banyak keunggulan. Dengan menggunakan framework, kita dapat mengembangkan situs kita dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih aman. Selanjutnya adalah mobile programming. Ini adalah istilah pemrograman atau kode-kode program untuk menciptakan atau membuat aplikasi yang ditujukan untuk perangkat bergerak mobil. Yang kedua ada desktop programming atau pemrograman desktop. Adalah penulisan bahasa pemrograman di mana hasil dari program atau aplikasi yang dibuat oleh programmer diusulkan berjalan pada perangkat komputer seperti komputer desktop, laptop, notebook, komputer mainframe maupun superkomputer, di mana program ini berdiri independen tanpa membutuhkan perangkat atau program lain untuk menjalankannya. Untuk menjalankan program tersebut, user diminta untuk menginstal terlebih dahulu untuk disimpan pada directory system, sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai dengan alur yang sebelumnya. Program tersebut dirancang oleh programmer. Sebelum programmer membuat program, biasanya dibutuhkan sebuah sistem analisis. Contoh-contoh dari bahasa pemrograman adalah XML, Python, C#, C++, C, MySQL, dan lain-lainnya. Sedangkan contoh dari software pemrograman ada Sublime Text, VS Code, DevCPP, dan XAMPP. Audio Jungle. Satu kata untuk BBMK Neotelemetri, keren. Materinya out of the box. Games icebreakingnya seru banget. Tentu saja banyak manfaat yang kita dapat ambil pada kegiatan BBMK pada hari ketiga hari ini. Pesan dan kesan saya terhadap acara BBMK ini adalah acaranya itu terkonsep dengan baik dan icebreakingnya juga menyenangkan dan manfaat yang kita dapat ambil itu banyak sekali.